Tiba-tiba udah mulai. Sebulan 100 ada. 100? Ada. 100 juta. Kamu udah tahu belum mau jadi apa? Kalau belum, yuk dengerin cerita mereka dari berbagai macam profesi cuma di segmen Mau Jadi Apa Lo. Semoga menginspirasi. Hai guys, welcome back to my channel. Kenalin, aku Natia Shina. Buat teman-teman yang baru mampir, selamat datang. Kali ini spesial banget karena bintang tamunya jauh-jauh dari Jawa Timur, tepatnya dari Tulung Agung. Wow. Kenalin diri dulu dong. Halo. Masih malu-malu ya, soalnya baru. Baru. Tadi kayak pertama ketemu juga sama aku malu-malu, tapi lama-lama keluar aslinya. Iya. Sekarang malu-malu dulu. Halo. Halo. Halo guys. Halo guys. Kenalin. Kenapa didikte? Kenalin aku. Cie, malu ya? Soal terkenal. Bentar. Oh bentar, oke, apa tuh? Kenalin, aku Bobo Chu dari Tulung Agung, Jawa Timur. Oh. Bobo Chu. Ya mungkin ada yang nggak tahu ya, walaupun sebenarnya kalau misalnya kalian suka scrolling TikTok itu pasti tahu dia karena FYP terus ya nggak sih? Asik. Nah, video yang paling viral itu nyampe, kalau nggak salah terakhir aku lihat 156 juta views. Bener nggak? 166 juta views. Udah banyak viewsnya, dipin lagi, sombong banget ya. Biar apa kayak gitu? Biar yang nggak nyampe segitu sirik? Enggak. Biar apa? Oh, mengenang. Perjuangan. Asik. Perjuangan. Jadi 2021 ini bisa dibilang salah satu TikTokers yang melesat namanya itu Bobo Chu, bener nggak sih? Nggak tahu. Iya nggak sih? Kayaknya iya. Kamu ngerasanya gimana? Kayaknya iya. Kayaknya Soalnya iya. Yang viewers tembus 100M itu siapa ya? Bobo Chu. Kayak maksudnya siapa lagi ya? Cuman aku doang kali. Kayaknya sih. Soalnya kayak susah nyampe 100M views di TikTok. Ya kalau 1 juta 2 juta itu udah banyak ya kita lihat. Tapi kayak sampai 100 juta jarang sih, luar biasa. Jadi kamu menyebut diri kamu apa dong? TikTokers? Content creator aja. Content creator. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Lebih enak didengar aja. Lebih meluas. Lebih meluas. Bisa TikTok, bisa YouTube, bisa Instagram, bisa lain-lainnya. Kayaknya. Tapi walaupun kamu terkenalnya lewat TikTok. Sebelum kita ngobrol lagi tentang perjalanan kamu, aku kepo banget sih sebenarnya. Kayak sebelumnya kan nggak ada nih nama Bobo Chu ya. Sekarang tuh kayak salah satu orang yang diperhitungkan lah kalau di TikTok. Apalagi kalau misalnya ngomongin fashion. Wes. Tapi sebelumnya aku mau tahu nama asli kamu siapa sih? Halo, iya. Perkenalkan, nama saya Bobo Chu. Nama asli? Itu nama panggung apa? Emang nama aslinya Bobo Chu di akte gitu? Bukan. Nama asliku Yogi Hadi Wibowo. Itu nama 3 orang dijadiin satu ya? Betul. Oh, Yogi Hadi Wibowo. Bisa panggil Yogi, bisa panggil Hadi, bisa panggil Bowo. Iya, Bowo. Kan Bowo udah ada TikToker. Iya. Udah terkenal. Jadi dipanggilnya kalau di rumah Yogi. Temen main? Bocu. Oh, karena dari Bowo kali. Bocu. Berawal dari Bowo mungkin ya. Oh. Jadinya Bobo Chu. Lebih enak dipanggil Bobo Chu sih daripada nama asli. Nama asliku nggak terkenal. Iya. Nggak enak disapa. Jadi nggak enak karena nggak terkenal, walaupun itu pemberian orang tua. Bukan. Kayak apa ya? Kayak enak panggilan gitu. Oh. Chu. Kan Yogi, bukan Cunya. Kalau Yogi. Orang tua kali itu. Kalau orang tua manggil masih Yogi. Teman-teman? Bocu. Tetap ya. Bocu. Berarti nama panggung sekaligus jadi nama sehari-hari juga. Begitu. Sebelum terkenal. Berarti sebelum 2021 ya? Bobo Chu itu siapa sih? Bobo Chu hanya mas-mas bikin konten biasa. Yang selalu bikin konten terus. Kontennya apa tuh dulu? Kalau dulu itu kontenku kebanyakan parodi kayak MV atau
MV sih atau drama Korea. Itu dasarnya Hmm. di YouTube kalau aku dulu pertama. Justru YouTube pertama. Pertama YouTube. Channelnya apa namanya? Sorry. Bobocu Channel. Bobocu Channel. Hmm. Oke, parodiin drama. Terus Tidak laku. dari tahun Tahun berapa ya? Aku mulai bikin konten tahun 2019. 2019. Udah Sampai- 2 tahun ya? 2 tahun. Oke. Itu mulai bikin channel, bikin konten juga. Mm-mm. Oke, terus nggak begitu naik dari situ. Stuck. 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 Tapi lumayan, subscribernya berapa tuh YouTube? Subscribernya cuma 200. 200 Tok. tok. Oke, berarti kayak udah gitu aja Ya, gitu stuck. ya. Tidak ada perubahan. Terus Terus HP ku rusak. rusak. Dulu bikin kontennya pakai HP. Emang dari pakai HP semua Pakai sih. HP. Terus rusak, ya udah tidak bikin konten. Terus mencoba nekat Mhm. kredit HP Oke. di apa ya? Salah satu aplikasi cicilan lah. Enggak. Enggak, Oh, enggak. langsung ke orangnya. Oh, oke. Mbak, nyicil HP gitu buat konten. Soalnya bener-bener nggak punya lagi ya buat. Soalnya udah yang bikin kontenku sehari-hari udah rusak gitu. Jadi maksudnya jalan satu-satunya yaitu nyicil HP. Nyicil HP buat Oke. buat menerusin konten. Nah itu dari situ udah itu apa? Muncullah TikTok, maksudnya ke arah mana sih kontenku, nah sampai itu tadi nyicil HP gitu aku. Sampai nyicil HP, Nyicil HP, bisa lanjut lagi, dilanjut konten, pindah ke TikTok. pindah ke TikTok akhirnya. Apa tuh yang bikin yaitu momentumnya yang bikin kayaknya gue harus ke TikTok deh. Apa ya? Kayaknya kayak lebih suka aja itu. Maksudnya kayak bikin konten di TikTok itu nggak ada itu apa? Nggak ada tekanan. Misal kan kontenku kan berhubung suka fashion kan, transisi, nah kayaknya cocok ini. Nah aku terusin aja di konten TikTok, gitu aja sampai beberapa konten ya udah. Tapi nggak naik ya nggak apa-apa, setak beberapa bulan ya udah lanjut konten terus. Akhirnya ketemulah Han Sojun. Oh, ketemu Han Sojun, iya. Di drama ya, di drama. Di drama iya, True Beauty. True Beauty. Nonton dramanya. Nonton sampai habis, sampai Sojun nangis di tangga aku nonton. Ikutin lagi? Enggak. Ikutin nangis di tangga. Aku bikin kontennya itu. Oh, parodiin Di YouTube. Aku tapi nggak nangis itu. Cuma Terus? kasih air doang sih. Biar Segitunya ya, berarti emang suka maksudnya. Oh, berarti waktu itu masih lanjut di YouTube ya? Di YouTube juga tetap lanjut dong, walaupun udah bikin. Ya itu udah di- gara-gara TikTok. Gara-gara oke. TikTok aku diserang kan Oh iya. sama fansnya Sojun. Oh, jadi kamu parodiin. Di Parodiin. TikTok juga diparodiin waktu itu. Awalnya di TikTok memang. Di TikTok. Dapat komen, biasa masuklah komen. Betul. Berarti kontennya viral dong, rame. Karena banyak yang tahu, banyak yang komen. Tapi Mulai banyak. belum yang sampai Belum segininya. belum yang sampai sam- MM-an sih, belum. Oke. Tapi rata-rata hate Hate comment. comment. Kenapa? Gak tahu. Padahal kan kamu cuman parodiin ya. Maksudnya Tapi rata-rata komennya apa sih isinya? ini Han Sojun tukang ojek. Han Sojun masih ngekos di Bojonggede gitu. Gitu. Terus bacanya gimana? Ya udah, baca doang. Baca doang. Sedih nggak? Semangat. Hah? Malah semangat. Oh, malah semangat. Iya, soalnya hate comment tuh kayak apa ya? Kayak sebuah ide, sebuah ide gitu. Heeh. Jadi kayak apa tuh? malah jadi intinya malah aku bikin konten Sojun itu gara-gara, bukan gara-gara sih. Tujuannya emang menyerang fansnya Han Sojun. Dalam artian menyerang itu, coba deh aku bikin cosplay Han Sojun, gimana reaksinya fansnya ya. Kamu maksudnya mancing. Emang mancing fansnya, Uh-uh. sengaja. Kalau responnya baik ya terusin, kalau buruk ya terusin juga. Dan akhirnya responnya tidak diterima. Semakin tidak diterima, semakin ku buat kontennya.
Wah, jarang loh ada yang kayak kamu. Maksudnya kalau orang dapat hate comments di konten mereka, apalagi ya let's say kayak baru mulai gitu, pasti down kan. Enggak. Kalau dibilang jangan ya mereka beneran berhenti, kayak oh berarti gue nggak disukai nih konten gue pas segala macem gitu kan pikiran mereka. Oh kamu malah makin semangat ya? Malah makin Tujuannya apa menjadi. tuh? Maksudnya apa yang ada di otak kamu? Gue nggak mau berhenti karena kesel. Enggak sih. Keselnya maksudnya dibalas dengan konten? Nggak mau buktiin apa Enggak gitu? sampai kesel sih. Oke. Soalnya hate comment itu sumber FYP. Semakin di hate kan semakin di replay semua orang kan. Iya. Akhirnya videoku naik. Aku coba lagi, das. Rame. Nah, tinggal mengubah hate comment jadi fans comment. Asik. Gimana tuh? Nggak tahu. Oh nggak. Pokoknya dia bikin konten lah. Pasti ada ntar. Ngomongnya udah yakin banget, gue tanya nggak taunya lebih yakin. Pokoknya aku ya bikin konten aja deh. Pasti bakal itulah, capek lah. Soalnya misal nih di komen, Kak nggak mirip, Kak kayak yang tukang ojek, Kak gini. Aku bilangnya, Anda sangat betul sekali. Jadi aku mengiyakan statement mereka yang menghujat. Jadinya kan mereka nggak bisa menghujat balik kan. Nah Iya. itu dia mikir, kok dia terima ya. Nah itu. Iya. Jadinya ayo dihujat. Akan ku iyakan mereka. Nah Berarti mental kamu kuat banget loh. Maksudnya kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Apa kamu tahu kayak ya udah toh omongan mereka nggak ngaruh apa-apa ini, atau apa yang ada di otak kamu gitu loh buat yang bikin kamu mentalnya kuat gitu? soalnya mereka hanya komentar sih, nggak langsung dasar kamu gitu ya, nggak langsung menyerang secara langsung di hadapan muka hantam nanti. Oh, ngerti. Tapi justru just comment kan. Iya, just comment. Tapi tetap kan jatuhnya bullying. Mungkin kalau yang langsung bullying langsung ya. Tapi itu kan tetap cyberbullying. Justru kadang komen yang kita baca karena kita nggak kenal orangnya, itu malah jadi terngiang-ngiang. Beda kalau sama kita ketemu langsung gitu. Tapi kamu berarti nggak ya? Aman. Komentar hanya sekedar komentar. Komentar dia nggak mau komentar penting. karya doang. Udah. Kamu belajar kayak gitu dari mana? Maksudnya dapat kayak gitu dari mana? Apa? Nggak belajar sih, kayak Iya, tapi pasti mengalir ada aja. prosesnya. Nggak Betul. mungkin dari awal kayak gitu kan? sabar mungkin aku. Oh, sabar adalah kunci. Tapi kalau itu aku setuju sih. Kalau ketika dihitung mungkin ada dalam diri kita yang justru jadi panas dan kita malah pengen balas dengan karya. Nah, Ada quotes dari Cristiano Ronaldo. asik. Apa ini? Kalau dia bilang, your love makes me strong, but your hate makes me unstoppable. Itu aku baca di kamar mandi lagi pup. Asik. Wow. Artinya. Artinya, Siapa tahu ada yang nggak ngerti. artinya jika misalnya kita dapat support dari orang, itu iya bikin kita kuat gitu. Kayak kita keep going gitu, kayak thank you, kita ngerasa kayak oke, kita punya energi untuk melanjutkan. Tapi begitu kita di hate, itu tuh kayak dibakar gitu, kayak ada gas gitu, kayak pengen ngebuktiin kalau apa yang mereka bilang, yang nge-hate kita itu nggak bener. Jadi makin kenceng gitu, nggak cuman jalan tapi bener-bener kayak lihat nih gitu. Asik. Ternyata sama, aku juga sering di hate. Sumpah kak. Lah iya. Kakak diet apa coba? Pernah Cantik. lah. Wih, makasih loh. Aku sedang memujinya. Terima kasih. Yes. Puji bobo loh. Apa ada itu? lah, pernah ada kasus sama fans K-pop justru. Aku K-popers, saya berantem sama K-popers. tapi yang barbar. Udah. Yang maksudnya yang Main santan nggak kak? kamu punya. Waduh. Punya santet enggak lah. Kan barbar. Oh enggak. Enggak. Aman. Cuman ya maksudnya aku pernah Samperin. Oh, itu aku ya beberapa yang keterlaluan aku laporin lewat jalur hukum. Sampai sekarang masih ada yang lanjut kasusnya. Asik. Karena udah kayak bawa pencemaran nama baik, fitnah. Ya biasa lah, maksudnya kan maksudnya aku fans K-pop, tapi ya karena aku udah dewasa, jadi aku ngefans karyanya, rasional dan segala macam. Tapi ada bocah-bocah yang kayak
nggak terima banget nih idolnya dikasih opini apapun gitu. Aku kadang suka bentrok sama yang kayak gitu, apalagi aku tipenya belak-belakan kan, kayak gitu. Cuman ya itu kayak kalau belajar dari pengalaman kamu tadi, aku juga pernah bener-bener ngalamin yang namanya karya aku dihina, ya fisik juga dihina, apa semua bener-bener kayak apa ya, kayak apa yang aku lakukan selama ini gitu ya, nggak berarti gitu. Jadi kita dibuat kayak serendah-rendahnya, ada di titik serendah-rendahnya. Dan di situ sempat down, tapi justru kalau aku kalah gitu, maksudnya kalau aku Menyerah? mengiyakan nyerah, ya berarti mereka menang, mereka seneng gitu. Tapi kalau aku balik itu, mereka hina karya aku, dan dengan aku terus berkarya, bahkan karyaku mungkin nanti jauh, ya apa ya, maksudnya lebih banyak dikenal orang, lebih, ya pokoknya lebih ya, menginspirasi dan segala macam gitu. Justru mereka yang ngelihat, mungkin mereka akan malu dengan omongan mereka sendiri. Dan aku menantikan hari itu gitu. Asik. Gitu, jadi terus semangat. Menurut aku ya content creator ini adalah pekerjaan yang rentan dapat komen ya, karena kita memberikan space untuk orang-orang komen kan di setiap konten kita itu. Makanya kita dealing every day with comments, good and bad ones. Jadi nggak bisa dihindarin. Tapi Pasti gimana? ada ya. Pasti ada. Mau sebagus apapun karya kamu, itu pasti ada aja yang nyinyir. Pasti ada aja, karena ya ada juga orang yang memang hobinya nyinyir dan mungkin nggak punya kerjaan, dan dengan itu membuat mereka bahagia, ada gitu. Makanya kita nggak bisa ngatur orang, yang penting kita ngatur diri kita sendiri. Jangan sampai kita berhenti karena mereka. Dan kamu keren sih. Ya, guys, tuh contoh, hate comment is not everything. Maksudnya kayak anggap aja kayak ya elah lu bisa komen doang, udah gitu aja gitu. Soalnya aku tahu banyak lah orang yang down karena hate comment sampai mereka berhenti dan kayak sayang trauma. banget sih. Sayang banget ya. Semoga teman-teman mentalnya kuat. Kemarin baru World Mental Health Day, jadi itu memperingati kesehatan mental. Semoga mentalnya kuat, apalagi teman-teman yang mau jadi content creator, salah satu modalnya kuat mental sih. Kuat mental, betul. Gitu. Oke, itu kita baru awal-awal udah deep banget nih omongannya. Sekarang Udah. mau ngebahas kesuksesan Bobo Chu di tahun 2021. Tadi berarti kan tadi udah dari konten parodi Han Sojun diserang, rame, naik, terus berkonten, terus sampai pada konten ini simple dan pop. Aku jujur tahu dari situ sih. Sumpah? Enggak, sebelumnya udah tahu. Yang Stay With Me? Belum. Kayak udah nonton malah Stay With Me. Wait. Yang mana? Yang simple. ini nanti Kak ada putih. Yang ini. Ya itu. Belum. Stay With Me mana sih? Ya. Yang pakai jas hitam. Yang Simple Dimple berarti. Kayak enggak, yang Simple Dimple tuh aku taunya tuh karena kayak IB. Inspirasi by. inspirasi juga, terus kayak semua orang kan, semua orang kayak Nah itu loh. bikin. Aku nggak nyangka. Itu kan kalau menurutku pribadi itu kayak tren kan. Bojo jadi tren, bayangin. Gila. Aku nggak nyangka. Di mention ya ibe Bobocu. Sumpah. Gak cuma di TikTok loh, di Reels juga banyak yang bikin. Maksudnya di mana-mana sih. Pokoknya kalau ada lagu Simple Dimple, orang keingetnya kamu ya. Iya. Kayak aku. Bahkan yang Stay With Me pun ya. Oh, saya itu Kalau juga. Stay With Me itu dulu malah, kalau Stay With Me masih area Indonesia sih kalau menurutku ya. Soalnya FYP di TikTok, Facebook, YouTube, sama Twitter gitu. Apa? Nah itu masih Itu aja kawasan udah luar Indonesia biasa, ya. ya. Ini malah Simple Dimple, kawasan Asia. Sampai sana-sana loh, sampai bahasa Inggris make loh. Iya. Itu udah bisa dibilang seluruh dunia dong, udah internationally aja. Anjay. Bobocu is internationally famous. Sampai live-ku itu ada orang-orang luar. Dan aku nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Nanti belajar sama aku. Asik. Terus? Bahasa Korea kak? Bisa. Namasu. Annyeonghaseyo. Samita. Kan Pak Han Sojun. Oh. Gimana sih? Namasu. Annyeonghaseyo. Oh. Han Sojun ini beda. Nih. Kembali. Malah aku yang bilang Han Sojun ini beda. Ini Han Sojunnya. Ya, terus dari situ nyadar, wow gitu. 166 juta. Ya iya, 166 juta tuh banyak, Bu. Banyak banget. Itu tuh kayak penduduk Indonesia aja 250 sekian juta. Ini videonya 166 juta, bener gak sih? Wow. Hampir separuh. Separuh lebih. Oh. Kan 250 Kalau ya. orang Indonesia semua.
Kalau iya, kalau orang Indonesia semua ini Pasti ada. orang Indonesia semua kok itu. Sampai ibu-ibu itu. Kan ada yang dari luar juga tadi. Betul. Terus sampai ini, dengar-dengar yang billboard itu ya? Di billboard Jepang, iya, yang Simple Dimpleku yang pakai baju hitam. Yang ini guys. Pas video. Wow. Gimana? Pertama kali tahu gimana? Editan. Oh, kamu nggak percaya? Heeh. Itu yang aku kayaknya aku sendiri yang nge-scroll ya. Bebas kok loh. Ini billboard Jepang. Ini kok ada videoku ini pas pakai baju hitam. Ini serius aku ini. Ini editan nih, ini editan. Terus besoknya, banyak yang ngetak-tak. Kak, videonya muncul di billboard Jepang, Kak. Kak, videonya sampai ke Jepang, Kak. Kak. Gitu. Udah. Terus baru percaya. Kayaknya percaya. Terus gimana? Impress. Oh. Impressive. Senang. Gak nyangka banget. nyangka. Oke. Ya pasti jadinya makin jadi semangat dong. Gila, gue harus lanjut terus nih. Berarti di situ awal mula seorang Bobocu dikenal oleh orang banyak. Itu Simple Dimple ya? Simple Dimple mendunia. Wes, Simple Dimple mendunia. Kalau kalian ngira dia orangnya pendiam, kalian salah. Kalian Dia harus bukan kayak kenalan gitu. dulu. Iya, harus kenalan dulu. Dan tadi aku seharian udah ketawa-tawa gara-gara dia, bener-bener kocak. Mungkin mau jadi comedian Aduh, next. next level ya. Next level. Tiba-tiba udah mulai. Oh. Bagus. Betul kan, gini. Ya, tadi kita bikin dance TikTok juga. Kalau mau lihat di TikToknya Bobocu ada dan aku ada. OTW jadi dancer juga. Tapi jangan ngambil kerjaan orang ya. Bobocu jadi dancer, asik. Bobocu jadi dancer, Gak bisa guys. jadi pelawak. Terus. Nah, dari situ berubah nih. Dari situ nggak sih masuk mulai ya biasa kalau channel kita udah terkenal. Pasti banyak yang ingin ngajak kerjasama dan kolaborasi, termasuk brand-brand ya. Dari situ kah mulai Dari awal Simple Dimple sih. dari Simple Dimple? Udah banyak brand masuk tuh. Wis kaya dong sekarang. Waduh, asik. Iya kan? Iya, alhamdulillah. Saya kamu udah mulai dapat pemasukan yang kayak gila ya, gue bisa dapat segini nih. Nggak, Gimana akhirnya bisa ceritanya? nabung Kak. Oke. Sebelumnya nggak bisa. Sebelumnya gak ada dari content creator, gak ada pemasukan sama sekali. Ada tapi cuma beberapa. Tapi itu rencana kan mau aku tabung. Aku pengen nabung nih gitu. Udah lumayan ini, walaupun nggak lumayan sih. Yang waktu pertama, apa yang ini? Enggak, ini sebelum terkenal kan? belum terkenal. Udah mau nabung. Aku ikut aplikasi kayak upload video 30 terus dapet kan. Oh. Aku mau nabung nih separuhnya. Tidak bisa. Karena? Kurang. Oh, Maksudnya bajuku habis, maksudnya udah buat konten semua, akhirnya harus beli lagi. aku harus beli lagi Buat invest sampai lagi. 2 bulan habis semua. Nah, udah aku pakai semua juga kontennya. Nah, dari situ iseng aku. Itu pas zaman 16k followers sih. Di TikTok. Di TikTok. 16k. Itu aku iseng DM itu brand toko-toko baju di Instagram. Kamu ajak kerja sama? Barter. Mau? Enggak. Aku juga pernah kok. Aku pernah ngerasain. Kalau aku dulu mau nge-review kosmetik. Nggak dibalas juga. Ya iya. Sekarang dikejar-kejar. Sampai itu loh, apa? DM di IG itu udah nggak bisa DM. Udah Jadi aku kelebihan kata. Ini dia annoying ya. tiap hari Jangan spam ya. Udah, kamu sudah kelebihan, jangan DM lagi ya gitu. Kata IG. Udah besok DM lagi. Ini sedih tapi aku ketawa karena dia lucu. Terus, Tidak ada yang bales. Pas sekarang, wah ini pernah ku DM nih kayaknya. Pas ada itu. ada itunya apa? Bekasnya masih 16 kawan. Wah. Gimana rasanya? Sama banget. Terus? Tak screenshot buat kenang-kenangan. Tapi Aku kamu pernah balas DM. nggak kabarnya? Iya tetap. Dulu kamu nggak? Gak usah. Oh enggak ya? Ntar dia nggak jadi. Iya. Ntar nggak jadi. Nggak. Dulu aja aku minta nggak di ini. Gitu. Jangan Ya, siapa gitu. sih aku gitu. Tapi ya emang ya siapa sih kita dulu gitu kan ya? Kan belum
ya cuma menawarkan barter, aku barter konten, kontenku fashion, transisi, OTD gitu doang. Iya, iya. Tapi sama banget pas awal-awal aku mulai yang baru jadi full time YouTuber, tuh belum mau nge-review makeup, ya karena belum ada pemasukan kan, pemasukan bulanan, ya kita nggak mau keluar. Maksudnya bukan, ya pas-pasan lah maksudnya. Jadi kita pengen kayak biar sama-sama menguntungkan. Kayak aku nawarin diri, aku review produknya Nah, Kak di kayak YouTube barter aku. gitu kan. Iya, kayak barter, nggak dibales. Dan sekarang ada brand yang sama, beberapa tuh kayak ngontak aku dan mereka Asik. harus bayar. Itu kayak kayak puas banget, ngerti nggak sih? Jadi kayak inget nggak dulu kayak Perjuanganku aku tuh nggak di Untuk- notice gitu. untuk mendapatkanmu. Asik. Curcol. Enggak, itu make up maksudnya kakak iya. lo. Jadi siapa tahu kan ada yang nonton. Mm-mm. Oh gitu. Jadi dari Simple Dimple itu brand sampai brand-brand dulu yang di kontak, yang ditawarin sampai ngontak balik. Ya, dari situ mulai ngerasa kayak wow, aku udah jadi seseorang nih sekarang, aku Lah. udah mulai dibutuhin gitu. Mm-mm. Iya. Aku kayak mikir, wah, aku influencer nggak ya ini? Wes. Sombong. Tapi aku ngomong aku sendiri kok, Iya. nggak nyombongin ke orang. Iya, aku udah jadi influencer belum nih. Gitu. Sambil ngaca gitu. Terus jawabannya? Nggak dijawab sih, Nggak kan aku dijawab. sendiri ya gitu. Jawabannya apa? Udah influencer belum dia sekarang? Aku udah influencer gitu. Udah, alhamdulillah. Iya, udah, apalagi di bidang fashion. Benar. Gini, influencer tuh ada dua sih artinya Waduh, menurut apa aku. itu? Kalau secara kerjaan, Hmm. if you're dealing with brand, itu kamu termasuk influencer marketing. Secara marketing kamu adalah influencer bagi brand tersebut. Itu secara kerjaan. Tapi beda lagi yang lebih personal, apakah kamu influencer di mata si orang ini? Tergantung apakah kamu mempengaruhi hidup mereka dari aspek, tergantung misalnya let's say your content atau personality dan segala macam. Itu mungkin dia influencer bagi maksudnya kamu adalah influencer bagi dia. Belum tentu orang yang anggap aku influencer nganggap kamu influencer juga. Belum tentu orang yang anggap Bobo Cu influencer nganggap aku influencer mereka juga gitu. Jadi terinfluence dari kamu, let's say Menginspirasi gitu ya. menginspirasi, terus membuat mereka jadi pengen kayak melakukan sesuatu yang lebih baik ya. Kalau aku di sini ngeliatnya yang lebih baik ya, bisa dibilang kamu influencer di hidup mereka gitu. Kamu mempengaruhi mereka gitu. Araso. Yang aku lihat sih iya ya, maksudnya kayak kalau dari fashion, dari dua-duanya nih, maksudnya dari secara marketing dan secara personal ya, fashion style kamu banyak menginspirasi orang gitu. That's why brand banyak yang mau kerjasama sama kamu gitu. Itu ada yang nanya juga sih followers aku di Q&A, fashion style inspirasinya dari mana sih Kak Bobo Cu, keren-keren banget. Jawab ini. Jawab. Inspirasinya itu dari mana aja sih kalau aku? Aku biasanya itu kayak scroll di Pinterest atau di Facebook atau fashion Korean style gitu. Nah, bedanya kalau aku biasanya membuat baju seadanya, maksudnya adanya apa di almari gitu. Tak mix gitu dah. Jadi nggak harus beli yang mahal, terus yang branded nggak harus sih. Yang simple, tapi kalau di matchingkan itu jadi wah gitu. Aku suka gitu. Simplicity is the key. Yes. Karena aku lihat outfit kamu tuh simple-simple banget. Nah itu Mix and maksudnya. match-nya, tapi keren ya. Yes. Nih aku ngomong sama asisten aku yang ngerti outfit nih. Coba Iya. aku juga. Hah? Ngerti ya? Enggak. Jangan nomor Randy. Amel, aku nanya Amel nih. Amel kenapa sih style dia tuh maksudnya dapat terus kalau kita lihat transisi style-nya dia? Dia tuh pintar, dia tuh eye catching gitu loh, bisa dapetin perhatian orang. Outfitnya simple tapi kayak clean. Karena cowok tuh biasanya gitu, lebih suka yang simple tapi clean. Simple, clean, enggak banyak. Dimple ya? Dimple nggak? Simple. Dimple lagi. Nggak banyak warna. Emang kamu kodrat hidupnya kayak muter di simple aja sama orang ya? Apa namanya? Nggak banyak warna. Yes. Tapi ya itu pemilihannya ya. Kayak dari 2 warna, paling banyak 3 warna mungkin. Tapi bisa jadi Dan satu lagi sih kompetitif. kelebihan Bobo Cu, aku tuh suka postur badan dia, proporsional. Ada yang bilang gitu pas. juga? Jadi dia mau pakai outfit apapun bagus. Oke, kata Amel posturnya pas. Jadi mau pakai outfit apa aja bagus. Selain Amel ada juga yang bilang, aku lupa siapa, proporsinya. Kadang orang tuh nggak
mungkin nggak terlalu tinggi yang gimana-gimana banget gitu, tapi ada juga orang yang pendek tapi proporsinya pas ya, bisa dijaga. Jadi ketika pakai outfitnya kelihatan bagus di dia gitu. Gitu. Wow. Terima kasih. Kamu nyadar nggak sih punya kelebihan itu? Ntar kalau aku sadar kayak sombong. Lah enggak. Oh, enggak. Kan orang percaya diri itu adalah orang yang Itu, menyadari percaya diri aku. kekurangan dan kelebihannya. Aku tuh lebih ke itu. Suka mencoba-coba sih. Mencoba hal baru, misal baju kayak gini, kan biasanya orang kan nggak beda, nggak cocok ini. Aku aja yang coba. Kalau cocok ya oke, kalau enggak ya aku kan yang maksudnya yang ngelakuin kan. Nggak apa-apa gitu. Sering nyoba-nyoba sih aku. Sering di riset nggak sih Betul. kayak Pinterest fashion atau apa? Misal celananya ini cocoknya pakai atasan apa sih, terus warna apa sih gitu. Sampai itu. Nah, kan biasanya kan di Pinterest kan kayak branded banget kan, mahal-mahal ini. Nah, itu aku puter kayaknya ini aja cocok. Yang 150 atau 125, oh itu cocok. Tinggal pembawaan. Jadinya kayak bisa, wah, Percaya diri. cuma pakai apa ya dulu itu, pakai kaos putih sama celana, terus pakai tas, udah gitu doang, pakai topi. Pas semua orang bisa kan, tapi yang dapat vibe-nya kan kadang Dapat vibe-nya. Iya, nggak semua bisa dapat makanya vibes-nya itu kan. susah cari vibe. Bahkan yang ganteng pun belum tentu dapat vibes-nya. Nah, dulu modal ganteng sama nggak iso gaya konten percuma mas. Dulu Randy nggak bisa gaya. Sekarang Bisa, karena diomelin sama aku sama Mel terus. asik. Kalau ngomongin orang, Ngomongnya di depan. oh aman, Ini, Yayang ya. Sekarang udah jago. asik. Rambutnya hijau tuh. Waduh, seperti rumput. Seperti selada yang tadi dimakan. Sudah. Terus seru nih. Tadi yang bobocu yang beli HP aja nyicil. Dulu HP-nya apa tuh yang pas nyicil? Itu pas zaman Stay With Me yang itu Xiaomi ya, pakai Xiaomi nyicil. Sekarang iPhone 13, weh nggak pakai nyicil. 12 masih. Mana sih orang kamera 3? Masih 12 belum yang baru. Oh 12 Pro. Ha-ha. Oh iya. sorry. Aku ingetnya ini 13 loh. Karena kamera 3. Ini udah 13. Enggak. Aku ingetnya ini udah kita 13 sekarang. Oh. Padahal 13 nya baru launching ya. 14 Pak. 12 Pro Max. Oh iya, Ya, itu nggak nyicil kan? enggak. Weh, dari hasil kamu Ada TikTok. berkonten. Itu aku nggak nyangka loh, sumpah. Boleh nggak sih aku tahu pendapatan kamu dari TikTok per bulan? Ini kita ngomongin Nggak tentu sih. nggak tentu, range-nya Nggak aja. tentu. Kalau dihitung dari April kemarin kan, April sampai sekarang paling sebulan 100 ada. 100? Ada. 100 juta? Ah. Wes, gila. Wow. Betul, editor nggak? Waduh. Anda mau di itu? Ini silakan diajak ke Tulung Agung sekarang juga boleh. Tolong. Ini kurang ajar semua nih tiba-tiba. Denger duit aja ya. Denger duit aja langsung mau ngikut semua. Hati-hati nih. Ini baca matre ya. Ya. Itu bersih. Nggak tahu ya. Dari April sampai itu per bulan kan? Ya aku Dari April maksudnya rata-rata. konsisten sampai ya Mei, Juni, Juli. Oh, maksudnya per bulan rata-rata segitu. Itu udah bersih. Kayaknya ya. Kayaknya. Ya, buat kamu sendiri ada lagi ada tim gitu nggak sih? Ada, sekarang ada tim. Admin. Ada admin sekarang. Siapa lagi? Sama- Videographer? Ya itu, Itu 2 orang kayaknya. 2 orang. Admin sama. Waduh, nambah-nambah kayaknya. Asisten belum ada ya? Editor. Masih gue liatin. Ini 1, 2, 3. Udah mau akhir bulan ya? Udah mau akhir bulan. Ini sih emang. Tolong direkam biar mereka lihat kelakuan mereka sendiri. Nanti pas akhir bulan, pas gajian, Oh, nih videonya. aku- Video sekarang. Hah? Video sekarang nih. Dikasih. Enggak, aku udah delete kontaknya, jadi nggak bisa di chat. Nggak bisa dicek. Terus, bercanda kalau diajak mau. Terus itu kamu ngerasa kayak
udah cukup atau gimana sih? Apa masih pengen lagi? Habis itu. Kalau pengen ya tergantung rezeki sih. Jadi syukuri aja deh. Disyukuri aja. Bisa, intinya aku seneng bisa nabung, udah intinya. Nabung buat diri sendiri. Buat diri buat apa sendiri. kalau boleh tahu? Buat apa Nabungnya ya? Buat apa? Buat ntar apa ya? Bikin apa ya aku? Belum mikir sih aku. Oh, tabung aja dulu. Ditabung aja Ada dulu. tujuan nggak mau beli apa? Iya, mungkin mau Kalau beli. tujuan apa ya? Target. Target bisa beli rumah sendiri. Beli rumah sendiri, amin. Amin. Terus Itu. mobil. Pengen enggak nanti. Beli rumah katanya. Enggak, nanti. Pesawat. Heeh. Kapal selam. Enggak. Itu. Kapal selam berarti. Apa ya? Bikin Oh, biar bisa ke Jakarta gampang ya dari Tulungagung naik kapal selam. Enggak usah. jalur darat dong. Menghancurkan semua. Itu paling apa? Opo. Pengen bikin toko store clothing. Toko clothing, Baju. brand sendiri. Yes. Boboju, Mereknya fashion. Merek Jadi ini. cute gitu ya. Boboju gitu. Jadi kayak cute. Kebayangnya tuh apa? Warna-warna biru muda, pink gitu. Ada tanduknya Iya. unicorn. Unicorn. Iya. Kan imut. Boboju. Amin, semoga kesampaian. Amin. Berarti orang tua semua kebutuhan orang tua sekarang kamu yang tanggung apa gimana? Apa orang tua masih kerja atau Ada bantu orang tua juga. ada bantu-bantu orang tua juga? Berarti masih kerja orang tua ya? Jualan sih. Jualan. Datang ke Tulungagung Kak. Ntar aku kasih nasi pecel. Wes, jual nasi pecel. Betul. Aku suka banget pecel. Boleh. Iya, oke. Langsung jadwalin ya Tulungagung. Nasi pecel boboju. Nasi Kamu pecel ngomong bobocu. siapa? Branding tuh, nasi pecel bobocu. Kenapa nggak nasi pecel bobocu? Rame. Udah. Oh, udah. Paling kalau mau bikin itu Heeh. kayaknya aku bikin sendiri, maksudnya resepnya dari keluarga tapi bikin Jadi itu saingan dong sama sendiri. keluarganya. Gimana sih kok kamu durhaka? Kamu tuh buat Ya, bantu orang itu tua. apa kayak buka cabang. Oh, buka cabang. Buka cabang. Buka cabang. Gitu, yang bisa Kan buka di- cabang di sini ntar. di K-Hub di sini. Di Hub Life. Wow. Iya. Nanti ngobrol langsung ya. Bisa loh. Nggak ada yang jual pecel kan di mall jarang nih ya. Orang kadang pengen makan pecel kayak aku pengen makan pecel, bosen makan kayak resto Jepang, resto Korea. Ini kadang kita bosen ya. Aduh, pengennya pecel gitu. Oke. Sudah terbongkar jadi tapi keren banget sih. Itu dalam masa 2021 ini ya. Langsung maksudnya kayak drastis, kamu secara financial kamu langsung kayak Dari bukan cuma stable, maksudnya kayak financial sukses, bisa dibilang financially sukses di usia berapa sekarang Bobocu? 25. 25 tahun ya. Akhirnya Kakaknya berapa? 25 sama. Wow, tas kita pack. Iyain aja ya guys. Nanti aku kasih tahu di belakang asli. Oke. Terus berarti terbayar ya, maksudnya kan orang kamu kuliah nggak? Enggak, Oh nggak, SMA SMK. terakhir. SMK terakhir berarti langsung bikin konten itu. Enggak, SMK sempat kerja di pabrik 2 tahun, terus menganggur setahun, terus kerja lagi di pabrik setahun, terus akhirnya aku putuskan untuk menganggur saja. Kenapa tuh? Fokus Pengen- konten. Oh fokus konten. Pap, berarti nggak nganggur dong? Kalau menurutku nganggur sih. Iya, maksudnya Soalnya nggak kerja. Soalnya aku jadi beban keluarga sih. Karena nggak ada kerjaan itu ya? Tapi it's okay. Pabrik apa kalau boleh tahu? Kalau dulu di Jakarta pabrik spare part mobil, terus udah selesai habis kontrak, terus yang kedua kayak di pabrik peleburan besi baja gitu. Sebagai Operator operator produksi. produksi. Kerjanya apa tuh? Ya produksi, bikin. Oh, kamu yang bikinnya. Akan bagian mesin kan, bikin misal bentuk apa, lightstick Blackpink misal. Itu kayak di mesin, bentuk jadi. Oh. Cetakannya maksudnya. Cetakannya. Ya itu kayak gitu. Wow, beda banget ya sama kerjaan yang sekarang. Betul. Karena kan bosen kan di pabrik 3 tahun. Iya. Terus 2019 fokus aku itu ngasih aku reward, betul kan? Reward, Reward, hadiah iya. kan reward kan? Self reward buat diri sendiri. Ngasih aku reward beli HP buat fokus konten. Rusak. Rusak.
ya udah. Beli lagi nyicil itu tadi. Iya itu. Jadi Beli lagi. 2 tahun dari 2019 sampai sekarang itu nganggur aku. Tapi alhamdulillah 2021 ada Terbayar videoku ya? yang naik. Wah, Iya, sangat iya, tidak iya. menyangka saya. Bersyukur nggak sih kamu? Banget. Kayak pernah mikir bulan depan aku bisa beli bensin gak ya? Pernah ada di momen-momen itu. Soalnya kalau gabut enak muter-muter sih daripada nongkrong. Hmm. Kalau nggak bisa beli bensin, aku kemana? Di rumah doang pusing. Nah itu. Pernah ada di masa-masa stres kayak ya bulan depan makan apa nih, beli baju Kalau makan mana? orang tua sih. Oh iya, masih ada orang tua ya. Oh, iya. Nasi pecel tadi. Oh iya, nasi pecel tiap hari juga apa-apa sih, aku suka nasi pecel. Iya, aku tiap hari nasi pecel loh, sumpah. Itu dari SMP. Enak nasi pecel. Nggak bosan, nggak tahu, tapi nggak bosan. Ya itu, sampai nggak bisa beli bensin aku bingung, coba nggak tahu. Nggak bisa kemana-mana. Jadi ya pikiranku jadi stuck di situ. Pusing dah. Dan akhirnya ya karena konsisten terjawab sudah sekarang. Mah bukan pikiran lagi ya bensin ya, puji Tuhan ya. Berarti ini dong, orang tua seneng nggak? Seneng banget. Oh seneng banget. Asik. Sempet nentang nggak? Enggak, dia keluargaku orang tua aku udah tahu aku sih kelakuanku yang sangat pecicilan, yang suka bikin konten. Ya udah, emang kayaknya dia bikin konten cuma ngewanti-wanti. Wanti-wanti apa? Kan sempat ada yang konten kayak viral itu bagi-bagi sampah yang itu atau ngeprank gitu. Jangan sampai gitu, tenang kok. Konten saya tidak begitu. Iya, Dan saya aman, cuma gini, das. Iya, berarti support dan mendukung sih, Mas, aku suportif banget. Dan ngingetin jangan sampai kayak ke bawah arus demi viral apapun dilakukan. Sekarang demi FYP apapun dilakukan, ya nggak sih? Begitu. Banyak banget ya di TikTok ya. Ya keren sih, keren. Tetap jadi diri kamu sendiri gitu. Oke, kita sekarang kayaknya udah cukup kalau soal karir. Bobocu, ada yang kurang nggak sih yang belum aku bahas? Dulu sebelum ini Kak Bobocu cosplay Betul. Saya cosplayer, Kak. Dulu sebelum ini cosplayer. Sekarang cosplayer juga sih. Sekarang masih cosplayer. Ini cosplayer. Hobi. Ya. Apa buat konten? Apa buat kerjaan? Enggak, hobi. Emang Hobi suka. bisa dibuat konten juga. Jadi kontenku hobi. Hobi yang menghasilkan. Nah, itu maksudnya. Jadinya kontenku kayak hobiku. Jadinya bikin konten ya kayak nggak ada tekanan gitu. Yakin? Apakah tidak menerima tekanan dari deadline yang ada? Karena Sekarang ada. soalnya nih pengalaman, ini bukannya ini netting, enggak guys, ini pengalaman ya. Pengalaman yang namanya deadline itu pasti bikin beban dan stres, betul. Betul. Apalagi kan kita di industri kreatif nih, yang berdasarkan kreativitas kita, kadang kita dibatasin, belum lagi lebih banyak preferensinya dari yang pihak sananya, belum lagi deadline, nanti revisi segala macam. Itu maksudnya kan? Revisi aku tidak suka. Sama. Siapa yang suka revisi? Capek. Betul. Udah dibikinin biar FYP sesuai konsepku, ditolak. Akhirnya tidak FYP. Selamat. Nanti udah nggak FYP, nggak make kita lagi. Padahal ide mereka, Nah, betul kan? betul. Nah ini derita ya influencer atau content creator guys, kalau bikin konten itu kadang nggak 100% itu ide kita dan mau kita. Kadang kita udah mikirin yang sesuai dengan imajinasi kita, maksudnya kreativitas kita udah pol-polan, dipotong kayak di tengah jalan gitu loh, dek. Ini nggak bisa, kayak gini aja tuh kayak kesel banget sih ya. Ini kita udah semangat banget, kita bikinnya tuh pakai passion, pakai semangat bener-bener. Dicari-cariin betul ini vibe-nya brand kalian kayak gini loh, yang bagus. Terus nanti pas jamnya, harinya pas ini ditolak. Ya udah, aku tinggal nurut saja daripada ribet. Nurut tapi boleh berpendapat sih, boleh banget. Yang penting masih bisa masih bisa komunikasi sih yang penting ya. Tapi nggak semua brand juga kayak gitu, banyak juga yang ini
bisa diajak kerja sama dengan baik dan Betul. percaya ke Nah, kreatornya 100%. aku suka itu. Terserah maunya gimana aja sesuai dengan Nah itu aku suka. interest dan kakak yang tahu kan engagementnya Hmm. gimana kayak gitu itu ngasih kita wewenang, jadinya kita jatuhnya lebih kreatif. Nah gitu, misal kayak ini previewnya udah bisa dilihat, bagus kak, wah terima kasih, udah kayak wah gitu, Oh, iya kayak kontenku diterima Bagus itu, ya, iya. nah itu 80% FYP nanti, Guys, 20%-nya nggak tahu, hoki, nah gitu. ada yang bilang dulu Bobocu itu jutaan mulu viewsnya, FYP terus, kenapa? Alhamdulillah, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Dia orangnya sekarang to the point susah. ya. Sekarang mungkin karena udah banyak yang ini tahu jadi. Jadinya, jadi ya, udah nah itu. familiar. Salah satunya itu kak. Kenapa tuh? Kak, aku harus bikin konten yang nggak stuck, yang nggak monoton, itu yang susah. Itu jarak simple sama Stay With Me itu ada 3 bulan, itu susah. Jadinya kayak nggak bisa kan, viewersnya 1 mm terus kan nggak Iya, bisa. iya. Nah itu yang susah. Bikin, Inovasi. nah gitu. Maksudnya, Jadi kemarin udah nih yang kayak gini, sekarang yang kayak gini. Nanti nextnya apa lagi ya? nah itu Tapi tetap dengan karakteristik kamu. betul. Sesuai konsep. Iya tetep. iya. Iya itu sih susah sih. Namanya ide makanya mahal kan. Mahal makanya. Terus ditolak, kayak. Bisa kita Aduh. simpulkan Bobocu tuh baperan ya. Dia masih inget loh. Mau apa ditolak. Susah bikin konten, Iya iya sumpah. iya. Katanya kamu Bobocu ngefans sama Jessica ya dari dulu ya. Oh iya. Siapa? Oh iya pertama tahu kan aku sebenarnya udah tahu Bobocu, cuman ya lewat di FYP gitu. Cuman belum follow. Terus maksudnya kayak belum pernah ngeklik gitu loh kayak profilnya, tapi selalu lewat FYP. Kalau FYP kan scroll. Satu malam tuh pernah buka profilnya Bobocu, lagi pup. Kenapa sih aku tuh? Yang pup siapa aku? Aku. Oh. Aku kan nggak tahu kapan kamu pup. Waktu itu iya kan? Iya, Tuh, betul aku tuh lagi sih. pup. Tadi kayak lihat quotes-nya Cristiano Ronaldo lagi pup. Terus Asik. tadi buka profil kamu pas lagi pup. Ada tulisan follow back. Aku di follow sama Bobocu. Wow. Kok bisa? Kok bisa follow aku? Nggak tahu, muncul di beranda mungkin. Terus? Suka. Apakah suka. pencet? Bobocu, mau tanya tuh, emang Bobocu tahu Nadesinya dari mana? Dari YouTube. Tahu aku dari mana emang? Dari YouTube yang lagi santik. Oh, 2018. Emang lagi manja. Oh lagi iya. pengen. Nonton Teng, itu. Teng, teng, taradang, teng, teng, gitu. Iya. Terus satu lagu. Satu lagu. Bantu puterin. Oke, Yang mau Itu yang- satu lagu. Ah, iya. Itu kan pas lagi naik-naiknya lagi cantik kan. Itu Iya, aku iya. udah main TikTok tapi nggak bikin konten, cuma Ah. scroll. Nah, itu kan bikinnya di Monas kan. Iya, enggak mau apa lo terus. Before afternya Ah. yang BNDC-nya kok before afternya. BNDC-nya itu raw rame terus sampai karena ini mau ditabrak. dia tahu aku pada jauh. Iya, lebay banget emang. heeh. Kan pertama kakak kan Ah. di belakang terus dia ada kereta lagi buat pada jauh mau ditabrak aku. Apa lo dia itu behind the scene. Kamu nonton video kita berapa kali? Nggak tahu pokok apal aja. Terus Itu kan itu dari situ kan karena kakak ini bikin konten pas BNDC-nya di balik kameranya. iya. Kayak ada tontonan itu. Kayak ada itu susah nggak sih? Malu nggak sih? Ditonton sekian Malu sih. Tapi Tapi- sekarang udah putus surat malu. Karena nggak nyambung lagi. nggak nyambung lagi enggak. Aduh, putus Sekarang makanya kayak nyambung. tadi, kamu malu nggak ada orang yang nontonin? Soalnya udah panas sih. Oh. Ada pro player ini. Oh, yes, ada pro player. Dancer Indonesia nggak tuh? Kita dulu tuh juga kayak, aduh kalau nggak publik, nggak tertantang, nggak seru, ngerti kan? Kalau aku misalnya kita juga cari tempat sepi gitu, dance, ya biasa aja. Ya apa Betul. bedanya sama di studio? Dulu konten kita yang pertama naik juga gitu, dance in public. Aisyah, 2 jari, Oh. nggoyang 2 jari di Ancol. Naik, orang-orang tuh kayak suka karena nggak ada yang dance in Aku juga public. nonton itu. Mm-mm. Hmm. Itu nonton juga. Hmm. Nah. Fans sejati. Pas Terus, jadi pas misal ada dance misal K-pop baru. Aku nyarinya di mana? Di Step by Step aja. oh wow. Sumpah. Serius itu sumpah. Soalnya apa ya? Pembawaan antara step dan step tapi kayak mengena, asik. Oh iya. Sumpah serius itu. Sampai Makasih pas loh. zamannya apa ya? Rhythm Ta mungkin?
Ritemta? Ritemta kita bikin. Bikin nggak? Ikon. Lupa, mungkinnya Randy kayaknya. Mungkin dulu ya. Banyak soalnya udah lama banget ya. Dance tutorial. Dance tutorial kayaknya Oh, ya. tutorial. Ada lagi apa? Dance. Mic drop. Ya. Mic drop BTS. Iya. Itu. On. BTS on terakhir ya. Apa lagi? Ya pokoknya ada deh. Icon. Gimana? Icon. Icon yang Ritemta. Pokoknya sering Bukan. nontonin kita. Step by step. Kalau pengen Lihat dance. lihat K-pop. dance, pas aku lihat step by step aja. Berarti udah tahu kita dong. Udah dari dulu, makanya dari lagi cantik tadi loh. Oh iya iya. Emang. Makanya kamu follow aku kali. Oh aku inget kakaknya nih. Gitu. Kalau mulu masih ini sih apa? Bulan-bulanan ini kayaknya. Iya. Tapi tahu itu aku nggak? Tahu. Oh, berarti follow kan karena tahu nih yang Aku kakak tahu ini lagi cantik. yang sering muncul nih pas gini. Salaman kerjaanmu kan. Oh iya iya. Wih, iya. tangannya apa? Gimana kak? Yang FYP ketemu Chanmu. Oh, ketemu Chanmu. Aku fokus ke muka. Camu. Tadi udah dia Harus- Kan editor ya. Gitu. Harusnya bikin ya. Tapi tiba-tiba ada Han Sojun depan. Wow, Venom banget. Pasti Itu. FYP kalau itu. Hmm. Kalau kamu doang nggak FYP. Kalau lu Han Sojun. Nah itu. Iya iya iya. Nah, terus pas dance di depan Blackpink itu serius di Blackpink. Itu yang Blackpink serius. Iya itu depan kita Blackpink. Sumpah. Iya. Aku gemeter 2 hari nggak bisa tidur. Wow. Itu di mana? Di Jakarta Pusat. Jakarta mana waktu itu? Jaksel. Jaksel kalau nggak salah. Eventnya ya salah satu brand HP. Iya. Blackpink. Kan Blackpink ambasadornya. Mm-mm. Itu acara global fan meeting gitu. Terus Terus ada kita perwakilan dance. Indonesia. Oh, perwakilan Indonesia. Udah ada perwakilan dari negara-negara lain juga. Kita dikompetisiin. Di Indonesia? 10 negara. Di Indonesia tempatnya. Juara? Kita beda-beda ini sih. Apa sih kayak kategori gitu. Ada dapat Best. awesome power, awesome style, awesome ini. Kita waktu itu apa sih? Awesome swag. Gayanya swag. Iya, awesome Asik. swag. Kalau nggak salah ya. Sobek. Sobek. Swag. Swag. Kasih tahu dong. Dia beli. Kamu Blink ya? Oh iya baru inget tadi menjawab pertanyaan. Oh ya, ada pertanyaan nih sekalian yang menjawab ya. Apakah Kak Bobocu suka K-pop? Jawabannya Suka. suka. Makanya tadi aku ajak nonton screening Blackpink the movie. Seneng nggak? Seneng. Seneng. Merinding. Merinding. Seperti nonton horor. Tapi Merinding. cantik yang Iya, ditonton maksudnya Blackpink, kayak- cantik-cantik. Wah, gitu loh. Oh kayak dapet gitu Oh, ya, lihat langsung- perjuangannya. Wih, sangat deh. Siapa biasanya di Blackpink? Gak ada sih. Suka semuanya? Random aku. Random aja kayak ya, tapi suka. Lebih gitu. ke kalau personal Lisa mungkin. Karena aku suka Thailand kan ya. Oh Nah. iya Kak Pami, tapi kan lah Kak. Kap. Kak. Itu doang. Iya. Cuman kita doang yang ngerti, karena nggak ada artinya. Ntar ada subtitle-nya. Nanti ada subtitlenya. Kayak Lisa, iya sih. Tadi ada part yang, spoiler kan jadinya. Ya pokoknya gitu deh. Nonton Blackpink the movie. Selain itu apa? Siapa? BTS? Oh, Suka? Iya. girl band, oh Suka BTS. K-pop. Tapi aku lebih suka musik sih. Musiknya. Misal girl band mana, paling yang aku suka lagu ini, lagu ini. Iya. Kalau misal girl band gitu. Girl band. Girl band Mm-mm. ini Idol lagunya ini kadang lagunya ini doang yang suka gitu aku. Nggak sampai Nggak sampai yang fanatik banget sih. sampai ke satu idol itu enggak ya. Pokoknya nggak lagunya enak, suka. Nah, gitu. Dari Jadi lagu. penikmat musik ya Penikmat sebenarnya. musik. Kita langsung ke quick Q&A aja ya, sama Ucu kayak jawab. Aku tanya kamu jawab. Kegiatannya apa aja nih sekarang katanya? Kegiatannya tetap Dari Geli. Oke. bikin konten sih. Bikin konten. Terus Cari duit. ya itu salah, bonus sih itu. Bonus. Oke. Yang penting bikin konten. terus. Tiap hari. Oke. Udah punya pacar belum, Kak? Belum. Kenapa tuh? Belumnya kayak Pengen aja. Dari Aryani Fitri, udah punya pacar belum, Kak? Belum. Modus Belum. Aryani kayaknya. Pede banget. Belum tuh, boleh. Siapa tahu kan. PDKT. Umur berapa, Kak? Dari Ica Ices. Umurku 25 tahun. 25 tahun. Seperempat abad. Seperempat abad. Oh, menurut Cusiadzia_Atka Putri nanti ada namanya ya. Menurut Kak Bobocu kan Natia tuh gimana? Apa sesuai realita? Apa sesuai realita? Sesuai, sumpah. Humble. Oh,
langsung langsung Bahasa itu aku gitu ngomongnya. langsung kayaknya langsung kayak nyambung. Kalau misal kayak nyambung aja tek gitu loh kayak langsung nyambung sesuai itu, nggak basa-basi atau apa canggung-canggung, nggak sesuai realitas. Soalnya aku suka nonton tadi. Nonton itu sama kayak di YouTube orangnya. Orangnya sama. Wes. Tapi jujur aku juga pertama ketemu tapi kayak Udah sering ketemu kan kita. di mana? Langsung kayak bentar di mana? Kayak udah sering ketemu iya. Jadi kayak Ya udah. nggak expect sih keren. Tos dulu. Terus tuh. Kayak udah teman lama gitu loh. Wow. Nah, ini yang kaget aku kemarin pas di kontak. Dikontak sama siapa? Marani. Kan Oh. karena ini kan nontak, tapi kan tak suruh ke Bang Ega. Heeh. Itu nggak tahu kalau step by step, sumpah. Cuma ada itu YouTuber, bukan step by step aku intinya. Oh, pokoknya ada YouTuber dia Oh, mau bilang. collab. Ntar kamu dibuat ajak collab bikin konten, terus sama diajak itu battle dance. Oh ya udah, dance paling nanti aku dance-nya dance Thailand gitu. Oh ya udah. Tadi Ya, oke. Nanti ya. ada di TikTok. Ya, cari aja. Terus Lah kan itu kan. Terus dibalik ke akunya mau apa enggak? Ya udah collab. Ya oke. Terus ternyata step by step tadi. Sumpah step by step. Yang ku tonton lagi cantik. Terus malamnya aku tonton lagi cantik. Ting ting tung. Ting ting ting. Gitu. seneng dong Oh, kita oh. ajak collab ya. Jadi- Kita juga seneng kamu mau diajak collab. Wah, makasih. Iya, kayak aku kaget kayak di follow Bobo. Cuma aku kayak sering banget lihat dia. Maksudnya kan dia konten-kontennya viral dan segala macam gitu. Katanya kamu humble banget, terlepas dari kepopuleran kamu. Wis, ya bagus. Pertahankan ya. Semoga Pertahankan. tetap jadi Bobocu yang kayak sekarang, terlepas dari Amin. ya kesuksesan kamu, sekaya apapun kamu, seberasa apapun kamu, jangan lupa kayak tetap rendah hati, bukan rendah Asik. diri. Percaya diri wajib tapi rendah hati. Anda. Ya. Dari Deana Aulia, apa perbedaan antara Bobocu yang dulu dengan yang sekarang yang sudah terkenal? Perbedaannya Cie, dalam nih. Cep. sama aja sih. Paling bedanya cuma bajunya banyak. Itu. Pusing sekarang malah ya, kebanyakan baju. Kalau dulu kekurangan baju setiap mau bikin konten, sekarang kayak kebanyakan baju. Bedanya itu sih. Dulu aku nyari-nyari baju buat bikin konten, sekarang banyak. Mau bikin konten outfit buy bisa. Wis. Sekarang dulu tidak bisa, hanya satu outfitnya, hanya dua. Itu bedanya itu sih. Tapi secara ini berubah nggak? Apanya? Sifat. Sifat kalau bisa jangan, tetap baju yang dulu sih. Amin ya. Cuma sibuk lah sekarang. Sekarang sibuk bedanya. Sibuk bikin konten. Makanya jarang-jarang bisa ke Jakarta, malah langsung kayak let's go collab yuk. Gitu kan. Soalnya kalau belum ketemu tuh kayak belum kenal ya. Betul. Walaupun kalau udah di online gitu, maksudnya Asik di online, iya, tapi kan jarang jarang apa. asik. Pas. Kalau gini tuh bisa bilang kayak temenan. Oh, kenal Bobocu, kenal, kita temen gitu. Nah, Bukan cuman kenal Bobocu, enggak, tahu doang gitu. Betul. Kalau sekarang we're friends aja. Kenalan dulu. Oke, mau nyemangatin Kak Bobocu nih di Overheard underscore Depok karena di video karena hatersnya kan banyak tuh, semangat terus Kak Bobocu. Makasih. Tapi Siapa kalau- tadi namanya? Siapa namanya Overheard underscore Depok. Hatersnya banyak, tapi yang suka lebih banyak. Ya nggak? Betul. Pernah nggak mikir gitu? Ya nggak apa-apa banyak haters, tapi yang suka aku lebih banyak. Nah betul. Jadi lebih baik itu tadi. Nah, kalau udah dengar percakapan tadi kita tentang haters ya, haters tuh berkah sebenarnya juga. Berkah. Terima kasih haters. Terima kasih haters. Berkat Anda video saya viral. Terima kasih. Suka banget stylenya, nggak pernah gagal. Rahasianya tadi apa? Secara singkat, clean stylenya, apa sih kayak yang simple tapi clean, Simple tapi vibe-nya dapet. Itu sama percaya diri. percaya diri dan Percaya diri. kuatkan mental kalian. Aja. Percaya diri soalnya nggak bisa dibeli dimanapun. Itu Pengen percaya diri nggak kalian? Aku ada caranya. apa tuh? Sering ngaca. Tips percaya diri ini sumpah ada. Ada. Mulgo Kiza, tips biar pede Kak. Tips biar pede, kalian hanya cukup beli kaca yang gede dan sering ngaca. Itu doang sih. Ngaruh. Ngaruh. Ngerasa
ngasih Ya. afirmasi nggak? Kan dia ngaca, tek, Ah. aku kayaknya kurang ini, oh kurang, oh kayaknya kurang ini, kurang. Jadinya kalau dia sering ngaca, dia tahu kekurangannya, terus menggali kekurangannya itu bisa dijadikan kelebihan nggak gitu. Iya. Nah, kan kekurangan aku kan tidak ganteng-ganteng banget kan. Nah, itulah rubahlah tidak ganteng itu jadi sebuah kelebihan, pakai masker terus outfitnya bagus, terus bikin ngeditnya bagus, terus jadi konten. Nah itu, jadinya kayak kekuranganmu jadi kelebihanmu. Jadinya kayak kamu nggak punya kekurangan, asik. Setuju. Jadinya orang akan fokus ke kelebihan kamu. Nah gitu, jadinya makanya kalau tips percaya diri, sering ngaca kalau aku di sini. Sering ngaca, jadi Ngaca kita bisa dong, jadi terima diri kita Terima sendiri. kenyataan, kamu tuh ya ini. Benar-benar. Bersyukurlah ini. Iya. Tinggal cara kamu merubahnya biar bisa upgrade gitu. Wow, ya. Tapi ini sering ngaca ini praktikal sekali guys. Maksudnya, iya kita sering ngaca, tapi mungkin kita nggak apa ya? Maksudnya nggak sambil nggak sambil menerima. Ya kayak ngaca aja. Padahal ya kalau ngaca sambil terima kekurangan kita itu mungkin ya startnya ya. Oke. Mungkin kalau ada nanya cara mix and match outfit bisa ke kontennya Bobojo aja. Langsung dipraktekin ya. Oke, makanan favorit di Jawa Timur apa Kak? Makan Dari favorit. Haluwaf. Nasi Nasi pecel pecel lagi. everyday. Enggak, itu aku. Bobojo apa? Apa ya? Bakso paling Bakso. lebih random sih, aku suka semuanya sih, tapi jangan pedes banget sih kalau aku nggak suka pedes. Random, suka semuanya sih, nggak fokus ini makanan kesukaan, tidak, suka semuanya intinya. Satu, ini dari aku. Tips buat teman-teman yang suka insecure. Tips apa ya? Tadi udah aku jelasin ngaca Ngaca tadi ya? sih. Maksudnya Insecure itu kayak kamu kan sekarang banyak banget ya nah, kata-kata di TikTok. Nah. Insecure aku ngelihat apa dikit komen nah, insecure aku. insecure kan kayak kamu tuh tidak menerima kekuranganmu kan, pengen lihat kelebihanmu doang. Pengen coba- lihat orang lain lebih insecure. Ya, Mungkin karena insecure. dia belum menemukan kelebihannya juga. Nah makanya itulah seringlah Nah, mengacat. Kamu udah gede banget kacanya di rumah by the way. Oh sudah. Itu gimana? 2 meter kali 2 meter? Ya semeter udah. Pokoknya intinya cara ngilangin insecure ya itu sih, kayak kamu harus itu berdamai dengan dirimu sendiri sih, gitu. Sama ini mungkin ya, kalau aku lihat kamu kan juga bisa jadi content creator sekarang ini karena maksudnya bisa jadi content creator yang berskill karena emang kamu punya skill gitu ya nggak? Kamu nggak cuma transisi doang, let's say ide outfit apa, tapi kamu juga bisa ngedit, jadi kamu ngerti gitu. Ngerti nggak maksud aku? Paham. Iya, berarti selain menerima kekurangan kita, terus kita cari apa yang bisa jadi kelebihan kita, mungkin belajar skill yang bisa mendukung kamu mau jadi apa itu penting ya. Kayak kamu, let's say kamu familiar banget sama editing, ya nggak sih? Edit sendiri kan? Sendiri. Jadi sesuai gitu maksudnya, hasil yang outputnya itu sesuai sama yang dia mau gitu. Belum tentu kamu bayar orang bisa kayak gitu kan? Nah itu. Apa itu? Aku aja, misal editin ini, gak yakin aku. Jadi mending masih sendiri. mending aku aja sendiri. Kan yakin editanku kan pasti kayak gini. Kalau suruh ngeditin kayak gak yakin aku. Gitu. Tapi itu belajar sendiri. Aja sendiri sih. Itu guys. Jadi Apa ada pertanyaan? jangan males. Apa? Selama jadi content creator nih, pas sudah naik, ada nggak pengalaman paling tidak enak? Oke. Boleh ceritain nggak? Tadi udah enak-enaknya udah ya. Dari Apa? pertanyaan dari Randy, Pengalaman paling tidak enak. pengalaman paling gak enak selama jadi content creator, apalagi kamu lagi naik-naiknya Oh. sekarang. Dicap sombong. Dicap sombong. Siapa yang ngecap sombong? Temen lama mungkin. Gimana tuh gimana? Atau orang baru kenal juga bisa. Misalnya gini, kamu kok bisa ngecap aku sombong? Kan belum kenalan. Sini, kenalan dulu, ngopi, nongkrong. Ntar kalau tahu aku gimana, pasti aku nggak sombong. Itu berat menurut kamu? Apa? Berat. Soalnya aku udah membuat aku seaku yang kayak dulu biasanya. Misal
ya aku ya kayak dulu, maksudnya nggak berubah sama sekali dari segi apa sifat, ya udah gitu doang. Kalau ada bilang gitu kayak lu nggak kenal gue anjir gitu. Gitu. Sini dong ngopi dulu, ngobrol Emang bilang kita. sombongnya di mana? Apa? Di sosmed? Dari sosmed. Oh, sombong lu sekarang gitu. Oh, lu sekarang lah, lu siapa? Hmm. Gitu. Sini ngopi dulu biar tahu aku sombong apa tidak gitu. Oke, itu. Oh. Kalau kerja kalau ini selama ini nggak ada berarti ya. Itu yang paling berat. Soalnya aku udah merasa rendah hati, maksudnya nggak boleh sombong. Aku tidak boleh sombong, tidak boleh ria apa itu. Tetap aku jadi aku sendirilah gitu. Kalau ada yang Nggak ngecap sombong gitu, nggak sombong. Enggak. Yeay. Enggak, sama sekali enggak sih. Mungkin yang bilang sombong belum ngobrol lagi Nah, aja. itu maksudnya. Biasa Belum kadang kenal, kalau belum kita kenal. diem gini kayak jutek aja. Coba kalau aku diem, banyak banget yang bilang aku sombong sama jutek, sumpah. Karena muka kita kan kadang nggak bisa Sangar. diatur ya. Sangar ya mukanya. Kayak muka kayak males aja misalnya kita HP gini. Sebenarnya itu kita nggak sombong, tapi kayak gini kayak jutek gitu bikin orang males. Gitu. Ya sebelum ngejudge mungkin ya ajak ngobrol dulu ya nggak sih, kenalan dulu. kenali dulu Oh, halo. sebelum ngejudge, karena terlalu banyak yang suka ngejudge soalnya di dunia ini, apalagi di sosmed. Oke, terakhir banget sebelum menutup perbincangan kita, tips buat teman-teman yang mau jadi kayak Bobocu nih, segmennya mau jadi apa lo? Mau jadi kayak Bobocu, gimana caranya? Susah kayaknya. Mau jadi Bobocu susah. Bobocu kan karakter kan. Iya, mau Kalau- jadi tiktokers yang Nah, bisa terkenal juga. mungkin kayak menjadi kayak content creator TikTok ya. Kalau tipsku itu konsistensi, pasti konsistensi. Tapi intinya itu, kalian harus memilih konten yang passion kalian. Misal suka dance atau suka make up, jadinya kayak konten seperti passion kalian itu kedepannya tidak membebani kalian. Kayak aku harus bikin gini. Nah, kalau dia kayak passion kan, aku bikin kan nggak ada tekanan. Terus konsisten dalam upload. Aku dulu caranya itu sehari satu kalau. Sehari at least satu. Mas pasti sehari satu. Kalau lebih ya nggak apa, maksimal 3 kalau. Maksimal Sehari 3, satu, diatur ya. diatur. Soalnya biar misal nih video kalian satu lagi naik, lagi FYP. Besok kan kalau FYP usahain ngupload terus biar yang tadi followers gara-gara FYP tidak kabur. Jadinya tetap disuguhi dengan konten gitu. Jadinya kayak tetap konsisten sih kalau itu. Tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus. Nah itu juga kayak kok ngupload lagi? Kayak Ngupload jadi orang lagi? bosen kali ya. Oh, Jadi bosan, jadinya nggak nungguin. Oke. Kalau maksimal 3 ngupload itu paling atur jamnya sih. Kalau kamu jam-jam upload Nah, terbaik itu. TikToknya jam berapa? Kalau biasanya Masalah. kalau lihat jam upload terbaik itu dianalisis ada sih. Tapi kalau aku biasanya ngupload itu antara jam 9 sampai jam 11 Siang. siang. Oke. Itu kenapa? Karena jam 12 kan orang-orang pada santai, santai, lagi makan, suka scroll TikTok, bisa muncul video kalian. Terus sore hari antara jam 3 sampai jam 5. Itu kemungkinan video kalian naik jam 4 sampai jam 6 itu banyak. Kalau di analisisku maksimal engagement naik itu jam 8. Jam 8 ke atas turun lagi. Maksudnya pengikut yang aktif, maksudnya dia lagi buka HP, nah itu. Sore 2 itu sih aku biasanya. Itu di kamu ya? Di Udah kamu. dipraktekin juga so far sampai sekarang. terbukti. Boleh diikutin guys tipsnya, walaupun tiap orang nggak exactly sama betul. ya. Tapi ya mungkin dari yang berpengalaman udah ngasih kiat-kiat upload video jam-jam itu apa sih strategi-strategi lah ya. Tapi tetap yang paling penting dari dalam diri kalian sendiri, apakah kalian konsisten, apakah kalian memang segitu sukanya bikin konten. Karena kalau tujuannya dari pertama udah uang, itu menurut aku nggak akan bertahan lama. Betul. Apalagi dari awal kan nggak ada uangnya, betul? Betul Kita nggak sekali. tahu kapan kita dapat uangnya, betul? Betul. Kita nggak tahu kapan konten kita akan naik. Betul. Betul, ayo lagi. Aku sudah siap-siap bikin betul. Enak juga ya kayak gitu ya, dibetul-betulin. Kapan kita viralnya kita nggak tahu, ya kan? Kalau kita berhenti
di sini, padahal misalnya saya kita viral padahal 2 hari lagi dengan konten apa kayak gitu, sayang banget ya. Jadi tetap konsisten tapi jangan terlalu pamrih menurut aku juga. Yang penting kalian suka sih, maksudnya enjoy dulu, menyukai. Tujuannya dicari yang lain, bukan buat uang nih, uang itu bonus, benar banget. Betul. Uang adalah bonusnya. Tujuannya aku bisa ngasih ide orang-orang ini, aku bisa nginspirasi ini, aku bisa punya banyak temen. Aku bisa ngalihin Kayak berbagi, energi aku, iya berbagi bisa aku ngalihin energi aku, kreasi gitu. berkreasi dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu bisa. Pas pertama kali tiba-tiba viral itu rasanya kayak gimana sih? Rasanya tidak menyangka seperti itu. Gimana nih deskripsiin, kayak mau terbang gitu? Waduh, Apa kayak mules? serius nih gitu. Oke. Kayak ini cuma konten gini doang. Itu yang Stay With Me sih itu, yang cuma ada netizen komen, "Kau coba dong outfit pakai jas." Aku bikin lah. Das. Langsung naik sehari itu. Aku itu sehari followers langsung nambah followers 250 ribu. Dari 50. Wow. Itu sehari. Itu kayak nggak nyangka. Yang time ini berapa viewsnya by the way? Sekarang 44 44 juta. 40 juta. Wow. Tetapi video itu merubah jadi sekarang. Ya itu salah satu yang bikin semangat kan, yang ngasih energi buat terus lanjut ya. Nah itu salah satunya. Wow, Sir jawab seneng dia. Nyangka sama. Seneng. Itu aja sih. Sini dong buat teman-teman yang dukung Bobocu sampai sekarang, siapa tahu ada yang nonton. Aku lihat juga ya walaupun hatersnya banyak, yang setia ngedukung juga banyak. Ada yang mau disampaikan nggak buat mereka? Terima kasih ya buat pengikut Bobocu yang pengawal Bobocu sampai glow up. Terima kasih ya. Tunggu belum glow up ini. Tunggu saja. Semoga kan banyak kan. Dulu banyak loh. Kok kawah sampai glow up kok gitu. Nungguin Kawah kamu glow Bobocu. up. Gara-gara sering di hate kan. Iya, Nah iya, itu, iya, gara-gara iya. itu. Terima kasih buat yang setia mensupport Bobocu, yang suka membagikan, melek. Wah, terima kasih semuanya. Berkat kalian Bobocu sampai sekarang. Semoga belum. 1, 2, 3. Tolong diajak ya tuh. Boleh. Ya udah tuh ya. Makasih. Makasih intinya, terima bener-bener. kasih sudah mensupport sampai sekarang. Hati-hati haters, nanti dia grow up naksir. Kalau udah gitu tolak. Jangan ya. Ya belum glow up ya, ditunggu glow up-nya. Ya kan? Maksudnya kayak ngerawat diri, semua orang perlu ngerawat diri ya. Oke. Itu aja. Thank you udah mampir ke podcast Sama-sama. aku. Asik. Di channel aku eksklusif. Bobocu belum ada di video YouTuber lain. Bener gak sih? Bener kan? Betul nggak? Bobocu tanya Bobocu ya dong. Bener gak? Betul. Betul. Kalau kata media nasional, ini berita eksklusif. Asik. Wes, thank you udah main-main. Thank you udah ngeluangin hari ini ya seharian bareng kita, bareng aku sama Randy sama anak-anak Step by Step ID. Seneng banget. Aku juga seneng sumpah. Seharian bareng Step by Step ID, diajarin dance. Wes, tungguin kontennya diupload di TikToknya Bobocu atau TikTok kita ya. Kita banyak sih bikin dance, ada yang jelas, ada juga yang nggak jelas, tapi dinikmatin aja. Oke, thank you banget. Sama-sama. Iya. Semoga bisa ketemu lagi next, nanti main ke Jakarta dikabarin aja. Atau Oke. kita yang ke Tulungagung. tapi Kita nggak usah makan ajak nasi mereka pecel. makan nasi pecel. Nggak sabar makan nasi pecel warung orang tuanya Bobocu. Asik. Thank you guys udah nonton. Kalau misalnya ada komen-komen, misalnya ada yang mau kalian tanyain, bisa langsung DM aja Bobocu, ini Instagramnya. Misalnya kayak mau nanya yang lebih detail gitu ya, inspirasi dan segala macamnya. Orangnya baik kok, nggak gigit. Waduh. Ya, humble banget. Kalau misalnya Atau kalian siapa tahu apa? komennya nggak dibales, boleh komen di bawah aja. Oh iya. Siapa tahu kita podcast juga. Oh bener Wah. kan udah jadi teman ya, gampang ya kalau Iya sekarang dong. kontak-kontak
Jadi CS-nya aku sekarang. Asik. Jadi geng. Jadi Satu geng. Ya. Nanti kalian bisa komen di bawah dan juga kalau misalnya kalian Kak ngebahas apa atau undang siapa lagi bisa komen juga di bawah. Thank you so much for watching. Yeah, we'll see you guys on the next video. Bye bye.